Terima kasih banyak nih ya Mbak-mbak yang udah kumpul terus inget sama Nova gitu ya. Kalau nggak karena Mbak Nisa nih nggak ngumpul ya kita. Semoga tetap bisa begini terus ya, walaupun kita aktif cuma di grup WhatsApp, ketemu jarang-jarang, tapi semoga bisa tetap akrab kayak gini dan bisa ada collab lah apa tadi denger itu seneng deh denger dari Mbak Ratna juga kalau ke Jogja ternyata datengin Mbak Nisa kayak gitu tuh. Mungkin lebih baik kita kenalan dulu, mungkin bisa dari Mbak Resi. Nama saya Resi Himawati. Saya PIN 2008. Apa dari Nova yang menginspirasi Anda? Bagian Nova yang membuat saya sangat menolong saya ya. Selama kerja kan saya nggak mandang Nova, saya nggak pegang. Ketika di rumah itu kebetulan suami di Kompas Gramedia juga, dia pulang tuh bawa Nova gitu, apaan sih gitu ya. Terus saya buka gitu. Nah pas ada yang bagian yang depresi ke Anda itu, jadi jujur ya, depresi ke Anda itu Pas banget. Apa nih? Saya ikutin kuisnya gitu. 1 sampai 10 baru dicek depresi gitu, ada jawabannya. Oh, aku depresi tau gitu kan. Iya, saya ikutin kuisnya baru aku depresi tau. Tapi memang masih ringan. Nah dari situ kemudian saya lihat, ngapain aku depresi gitu ya. Karena ternyata kriterianya cocok gitu ya. Wah, ngapain ada anak 2 di depan mata saya. Dari situ terus saya bangun, enggak saya harus jadi healing to myself sendiri. Sekarang aktivitas saya, kami di Connect Group ini seperti harus ada transforming life gitu ya. Jadi kalau pemulihan materi itu sebenarnya kan terakhir ya, yang penting adalah bagaimana melihat hidup itu berharga gitu, bagaimana mengubah yang pandangan bahwa nggak boleh putus asa gitu. Memang baru 5 bulan ini sih saya kayaknya saya lihat kok kayaknya kembali ke Nova yang dulu gitu ya. Saya maksudnya Nova nolong saya gitu, menyadarkan saya kalau jangan depresi gitu ya. Nah ini 5 bulan ini yang saya jalani itu baru kelompok kecil sih, jadi saya masuk di kelompok yang 20-an orang gitu ya. Itu dari kelompok-kelompok besar juga, dari se-Bekasi itu ada 360 orang. Se-gereja sih udah banyak gitu ya. Nah ini yang di bawah saya baru 3 keluarga. Ya, halo, saya Ratna, saya di Jakarta. Saya tadi yang dibilang 2011, saya bergerak di pemberdayaan buat teman-teman disabilitas. Nah, memang bersyukur banget ya di tengah pandemik 2020 sampai sekarang kami masih bertahan gitu ya. Libur hanya waktu pas Juli tahun lalu, pas Delta 1 bulan, dan kami masih bisa terus berkarya bersama teman-teman disabilitas. Dan dengan adanya pandemi, kami akhirnya punya program baru, salah satunya adalah program Bangga, yaitu mentoring UMKM disabilitas di seluruh Indonesia. Nah tujuannya untuk apa gitu, karena kan memang mereka nggak bisa diterima di perkantoran gitu ya, di perusahaan umum, tapi mereka punya hak untuk bisa mandiri, mereka punya hak untuk bisa meningkatkan produktivitas hidup mereka. Jadi itu saat ini kami juga menggarap program-program banyak, beberapa program yang fokusnya kepada teman disabilitas. Saya dengan Wuri dari PIN 2011. Ketika PIN itu saya membawa sebetulnya usaha ya, penitipan anak, daycare kalau sekarang bilangnya. Dulu itu daycare di 2011 memang belum banyak, meskipun sudah ada. Tapi konsep kami itu mengusung untuk anak-anak bayi, lebih ke anak-anak bayi dari usia 2 bulan. Kemudian berkembangnya lebih ke saya mengajar untuk teman-teman yang akan membuka daycare. Kemudian
kemudian memberikan konsultasi untuk orang-orang yang sudah mempunyai daycare tetapi belum berjalan, khususnya mengenai perizinan. Biasanya tuh perizinan memang hampir rata-rata belum berizin, baru berizin secara lingkungan saja, belum sampai ke dinas pendidikan. Jadi saya sendiri menghimbau kepada semua daycare itu berizin secara nasional. Kemudian memang tadi Mbak Nisa bilang setelah dari PIN itu pertama kali saya mendapat penghargaan dari secara umum, saya membuka usaha penitipan anak itu. Jadi penitipan anak buka di 2011 awal Januari, kemudian ada PIN itu kalau nggak salah Juli Agustus ya. Itu saya ikut. Kemudian setelah PIN itu hampir setiap tahun memang mengikuti kompetisi tapi lebih ke UMKM. Perkenalkan, nama saya Rohmatun Nisa. Saya kebetulan dari Jogja. Ya, saya Ibu PIN 2013. Kebetulan saat itu perempuan dan teknologi. Kenapa saya dipilih nanti bisa ditanya ke Mbak Iis gitu ya. Seperti yang disebutkan, setelah dari PIN Nova kita biasanya terus pada ditemu ya Mbak Iis ya sama lembaga-lembaga lain. Kebetulan saya di Femina itu malah dapatnya double, wanita wirausaha Femina, dapat wanita sosial entrepreneur dari Femina. Saya Iis, dulu sempat ditugaskan di Nova dari 2012 sampai 2017. Nah, 2017 saya pensiun. Jadi dulu itu kenapa lahir Perempuan Inspiratif Nova itu? Kan kita media perempuan, emang perlu banget mengapresiasi perempuan-perempuan keren yang ada di Indonesia yang karyanya nggak bisa disepelekan. Kita perlu tampilkan mereka supaya semua kenal dan semua pada akhirnya bisa bekerja sama. Saya kenapa menjadi dekat? Karena ya mau nggak mau ya buat saya, karena perempuan-perempuan hebat ini ya emang perlu banget berkolaborasi. Dan kesininya emang kayaknya kita perlu terus memelihara silaturahmi kah atau kolaborasi kah. Zaman sekarang apalagi kan semua harus collab gitu ya.